Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Ya, doaku kita semua dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dan buat teman-teman saudara-saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan tidak baik, yuk mari kita berpikir tentang hal-hal yang baik, tentang janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Dan satu hal yang aku tahu bahwa input menghasilkan output. So, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyehatkan dan membahagiakan, maka outputnya juga akan demikian. Oke, pada video pertama saya kali ini, saya akan menceritakan tentang Injil Lukas secara sederhana, tentang siapa itu Lukas dan asal-usulnya, apa latar belakangnya, juga kapan waktu penulisannya, tujuan juga penulisannya, serta siapa tokoh utama yang dibahas di dalam Injil Lukas, serta ayat-ayat yang sangat memberkati, dan lain-lain. Oke, izinkan saya memulai membahas tentang siapa sih penulis Injil Lukas ini. Penulis Injil Lukas adalah orang yang sama dengan penulis Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Ya, Dr. Lukas. Benar. Beliau adalah seorang dokter saat itu yang dipilih Tuhan untuk menulis Injil Lukas ini. Lukas adalah satu-satunya penulis yang non-Yahudi, dan Lukas sendiri berasal dari Antioquia, Syria. Lukas juga adalah kawan sekerjanya Paulus ketika mereka pertama kali memasuki Eropa, dan pertemuan mereka diperkirakan sekitar tahun 51 di Troas. Dan perlu kita ketahui bahwa Lukas ini bukanlah satu-satunya, bukan salah satu dari ke-12 muridnya Yesus. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama latar belakang dari Injil Lukas ini. Tempat Injil Lukas ini ditulis, ini tidak diketahui secara pasti. Ada Kaisarea, Achaia, dan Roma adalah beberapa nama kota yang diduga menjadi tempat Injil ini ditulis. Injil Lukas adalah Injil yang pertama dari kedua kitab yang ditulis oleh Lukas, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul, yang dialamatkan kepada Theophilus, atau artinya kekasih Allah. Dan Theophilus sendiri mungkin saat itu adalah seorang Romawi yang cukup terpandang, ya. Dan sebagaimana Injil sinoptis lainnya, di dalam Injil Lukas ini, Lukas mengisahkan juga tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu, Injil Lukas ini lebih menekankan kepada kemanusiaan Yesus. Selanjutnya kita akan belajar dan melihat waktu saat penulisan Injil ini. Ada anggapan bahwa penulisan Injil Lukas ini dilakukan sekitar 80 atau 85 Masehi. Ya. Injil Lukas ini juga pastinya ditulis di luar Palestina dan ditujukan untuk umat Kristen yang bukan Yahudi. Apa sih tujuan dari penulisan Injil Lukas ini? Pertama, Lukas ingin meyakinkan jemaatnya tentang bagaimana mereka bertahan di dalam iman mereka. Lukas ingin menolong kita sebagai para pembacanya juga untuk mempunyai iman kekristenan yang lebih baik dengan cara menceritakan tentang kehidupan, pelayanan, dan pengajaran Yesus untuk memberitahukan tentang kebenaran dari segala sesuatu yang diajarkannya. Di sini kita akan melihat ciri-ciri dari Injil Lukas.
di dalam penulisannya. Pertama, kita akan melihat bahwa Injil Lukas merupakan Injil pertama dari 2 jilid sejarah mengenai kekristenan mula-mula yang kemudian dilanjutkan dalam kisah para rasul. Gaya dan jenis bahasanya keduanya sangat mirip. Itu sebabnya sangat dipastikan bahwa kisah para rasul dan Injil Lukas, itu ditulis oleh orang yang sama. Dan Injil Lukas merupakan Injil yang memberitakan kabar baik mengenai kehadiran Yesus bagi semua orang. Juga di sini lebih menonjolkan tentang sifat-sifat kemanusiaan Tuhan Yesus dan kemudian dinyatakan di dalam ajarannya. Injil Lukas menekankan tentang kehidupan doa Yesus dan pengajarannya, dan juga menekankan bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang tidak terkecuali, baik itu Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dan tentang Roh Kudus yang memberikan peranan penting di dalam kehidupan Yesus dan umatnya. Kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 15, Lukas 2, ada Lukas 4, Lukas 10, Lukas 12, dan juga di Lukas 24. Selanjutnya kita akan melihat pokok-pokok teologi di dalam Injil Lukas ini. Pertama adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga, istilah di dalam Injil Matius, merupakan inti pengajaran Yesus Kristus sebagaimana dicatat di dalam Injil Sinoptik. Meskipun demikian tidak berarti ketiga Injil ini menampilkan gambaran kerajaan Allah yang sama. Ada perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing Injil ini. Di sini Lukas sangat menekankan tentang kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia pada masa kini, tetapi tidak berarti mengabaikan kedatangan kerajaan Allah pada masa yang akan datang. Bagaimana gambaran tentang Yesus menurut Injil Lukas? Di sini kita bisa melihat bahwa Lukas menggambarkan tentang Yesus yang peduli kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya memberitakan kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Ini tampak dalam penjabaran silsilah Yesus yang ditelusuri hingga Adam, Bapak semua manusia. Dari awal telah dikisahkan tentang malaikat yang datang dan menggambarkan kesukaan besar, yakni kelahiran juru selamat bagi seluruh bangsa. Dan dalam cerita tentang Yohanes Pembaptis, Injil Lukas juga mengutip dari Yesaya 40 ayat 3-5 yang menyatakan bahwa keselamatan yang ditawarkan kepada semua bangsa, kita bisa lihat di dalam Lukas 3 ayat 4-6. Lukas pun menggambarkan peta pelayanan Yesus yang tidak hanya meliputi daerah Filistin, Tirus, dan Sidon. Juga ada kota-kota yang bukan milik orang Yahudi. Kita bisa baca di dalam Lukas 6 ayat 17, juga menjadi sasaran pelayanan Yesus. Selanjutnya kita akan melihat gambaran tentang Yesus menurut Lukas. Selain peduli kepada orang-orang yang bukan Yahudi, Yesus juga dikatakan sebagai sahabatnya orang miskin. Penulis Lukas ini hidup pada masa ketika banyak orang pada umumnya menganggap saat itu sangat hina untuk orang-orang miskin. Pandangan yang muncul pada waktu itu adalah orang-orang yang miskin berarti tidak berkenan kepada Allah. Pandangan seperti inilah yang ditolak oleh penulis Lukas. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan penulis-penulis Injil yang lainnya, penulis Lukaslah yang banyak memberikan perhatian terhadap kehidupan kaum miskin. Pada perikop-perikop ini, orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang tertindas, lumpuh, buta, kusta, dan cacat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa orang-orang miskin di dalam Lukas adalah orang-orang yang miskin materi, sehingga dijauhi dan dipinggirkan oleh masyarakat.
Selanjutnya Yesus juga dilihat sebagai sahabatnya kaum perempuan. Di dalam dunia Yahudi, perempuan itu tidak dianggap dan dihargai loh sebagai kaum yang rendah martabatnya. Zaman itu perempuan sangat tidak dihargai. Zaman itu perempuan itu dilihat sangat rendah martabatnya. Perempuan juga dipandang tidak ada bedanya dengan barang yang dapat dimiliki dan kemudian dibuang. Sangat sedih sekali pada zaman itu ya untuk wanita. Tapi berbeda dengan orang-orang Yahudi kebanyakan. Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak berpandangan demikian. Dan di dalam Injil Lukas memperlihatkan bagaimana keakraban Yesus dengan kaum perempuan yang ada di sekeliling Yesus itu sebagai sahabat. Ia digambarkan sangat menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dan di dalam Injil dapat dijumpai beberapa sosok perempuan seperti Elizabeth, Maria dan juga Marta, ada Maria Magdalena dan perempuan janda yang berasal dari Nain. Selanjutnya Yesus juga dilihat sebagai sahabat bagi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Wow. Di zaman itu, di saat itu, pemungut cukai itu menjadi kelompok yang sangat tidak disukai dan paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Rakyat menyamakan mereka dengan orang-orang berdosa dan mereka menganggap mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi kelompok inilah yang justru malah mendapat perhatian di dalam Injil Lukas. Injil ini mencatat tentang Yesus yang mau makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Kita bisa baca dalam Lukas 5 ayat 27-32. Hal ini juga membuat Yesus dikecam sebagai orang peminum, dianggap sebagai seorang peminum, pelahap, dan dikatakan menjadi sahabat mau berkumpul dengan para pendosa, pemungut cukai. Itu ada di Lukas 7 ayat 34. Namun dalam pandangan Yesus, seorang pemungut cukai lebih berkenan di hadapan Allah daripada orang-orang Farisi yang dalam tanda kutip mereka berkata mereka mengenal Tuhan, mereka berkata mereka melakukan apa yang diajarkan, diminta oleh Tuhan, padahal mereka tidak punya kasih. Kita bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Selanjutnya kita akan melihat gelar-gelar Yesus di dalam Injil Lukas. Pertama kita akan melihat bahwa Yesus dianggap sebagai nabi. Dan di dalam Injil Lukas paling tidak kita dapat menemukan 27 kali ada kata nabi di sana. Beberapa ayat secara eksplisit memperlihatkan kenabian Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 22 menceritakan tentang Yesus yang dilukiskan sebagai seorang nabi yang pada waktu itu membaca sebuah gulungan kitab di salah satu rumah ibadat di Nazaret. Kemudian Yesus juga disebut anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah muncul 25 kali dalam Injil Lukas. Wow. Gelar ini bahkan telah diperkenalkan dimulai dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang disampaikan malaikat Gabriel pada Maria. Allah sendiri mengakui Yesus sebagai anaknya. Bisa kita lihat di Lukas 9 ayat 35. Tidak hanya Allah, bahkan setan pun mengakui Yesus sebagai anak Allah ketika ia menyembuhkan orang-orang yang sakit pada Lukas 4 ayat 41. Tampaknya pemberian gelar anak Allah dari penulis Injil Lukas terutama untuk menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui karya yang Yesus lakukan. Selanjutnya Yesus juga
dianggap sebagai gelar Yesus sebagai anak Daud. Penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil ini itu hanya 3 kali. Sorry, ya 3 kali. 2 kali saat Bartemius meminta Yesus mencelikkan matanya di dalam Lukas 18 ayat 38 sampai 39, dan 1 kalinya saat Yesus bertanya kepada ahli Taurat di dalam Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Dan gelar anak Daud, Lukas hendak menegaskan bahwa Yesus adalah seorang yang berasal dari keturunan Daud. Itu sebabnya dikatakan anak Daud. Ini sekaligus menyatakan bahwa Yesuslah sang Mesias yang selama ini dinantikan oleh Israel, seperti yang telah dinubuatkan para nabi. Selanjutnya ada gelar Kristus atau Mesias. Gelar Kristus yang dikenakan pada Yesus jarang digunakan oleh Lukas. Kata Kristus berasal dari bahasa Ibrani yaitu Mashiach, yang artinya diurapi, dan biasanya ditujukan kepada orang yang diutus Allah untuk mengemban tugas tertentu. Selanjutnya disebut juga Tuhan. Nah, di sini gelar Tuhan kepada Yesus adalah gelar yang paling banyak dijumpai di dalam Injil Lukas. Kurang lebih ada 103 penulis Injil Lukas memakai gelar ini. Dan kata Tuhan sendiri dalam bahasa Yunani yaitu kurios itu mempunyai banyak sekali arti. Kurios bisa menjadi sebutan yang ditujukan kepada pemilik sesuatu. Misalnya pemilik kebun anggur, pemilik hamba gitu. Jadi dia punya hamba, jadi dia adalah tuan, memiliki sesuatu lah, kurang lebih seperti itu ya. Atau sebutan kepada orang yang kita hormati gitu. Nah, di samping itu gelar ini pun dipakai oleh orang-orang Yunani untuk menyebut ilah-ilah mereka, sementara orang-orang Kristen memakai kata yang sama untuk menyapa Allah. Pemberian gelar Tuhan kepada Yesus berarti Yesus menempati posisi yang amat tinggi dan terhormat di samping Allah. Gelar kurios tidak hanya ditujukan kepada Yesus, tetapi juga kepada Allah, sehingga untuk kita menempatkan apakah yang dimaksud Allah atau Yesus, tentunya kita harus memperhatikan konteks di atasnya. Begitu. Ya, dan selanjutnya kita akan melihat ayat-ayat yang sangat memberkati di dalam Injil Lukas ini. Pertama adalah saat seorang Maria, seorang manusia biasa yang terpilih untuk menjadi ibunya Yesus. Maria mendapatkan kasih karunia di dalam Lukas 1 ayat 30. Wah, untuk mengandung, menjadi ibu dari seorang anak raja di atas segala raja. Bisa kita bayangkan. Seorang manusia dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus. Wah, saya sih nggak bisa membayangkannya tuh. Luar biasa. Dan yang kedua, saat iblis menawarkan kerajaannya dan kemuliaannya kepada Tuhan Yesus pada saat Yesus dicoba. Jujur, ayat ini sangat mencelikkan mata saya, sangat memberkati saya. Bahwa benar kata Alkitab, kita bukan berasal dari dunia ini. Akhirnya ayat ini tuh benar-benar jadi kekuatan, jadi pelengkap. Benar, kita bukan berasal dari dunia ini. Karena pada saat iblis menggoda, mencobain Yesus, dia bilang, itu kerajaan dia menunjuk, kerajaan akan kuberikan, dia menunjukkan dunia ini, luar biasa. Itu sebabnya ya kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini dan Tuhan pasti akan melindungi kita dengan darahnya. Amin. Oke, kita bisa baca, kita bisa lihat di dalam Lukas 4.
Dan di dalam Injil Lukas ini juga bagaimana Lukas menulis tentang kekuatan dari kasih, kekuatan ketika kita berbuat baik, kehebatan ketika kita, bukan kehebatan sih, kekuatan lah ya, kita punya hati yang baik, punya hati yang murah hati gitu. Dan selanjutnya juga ada kita bisa lihat tentang mata adalah pelita tubuh. Dan jika tubuh kita mau sehat, baik, maka kita harus menjaga mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, sehingga tubuh kita pun akan menjadi seperti itu. Tetapi kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kotor, yang tidak baik, maka tubuh kita pun menjadi tidak baik. So, demikianlah video saya kali ini. Ini merupakan video yang pertama saya mempresentasikan, bukan mempresentasikan, tetapi bercerita tentang Injil Lukas ini. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat semua yang menonton video ini, dan saksikan video-video yang lain. Kita ketemu pada video yang berikutnya. Shalom and God bless you.